Untuk bidang keamanan pangan, kita lebih cenderung kepada post marketnya. Jadi kita melakukan pengawasan secara rutin. Direncanakan kemarin itu kita melakukan inspeksi setiap bulan kita akan lakukan inspeksi. Mm-mm. Tapi itu normal, belum masuk COVID ya, belum ada Mm-mm. era-era COVID. Hai rekan Smart, kami mau bagi-bagi hadiah nih buat rekan Smart pemirsa setiap Purnama Lab TV. Rekan Smart yang mau dapat berbagi hadiah menarik, caranya gampang banget. Rekan Smart harus subscribe channel YouTube Purnama Lab TV. Jangan lupa follow Instagram Repetas Kid dan Facebook Purnama Lab. Tonton terus video Purnama Lab TV. Komen sebanyak-banyaknya dengan hashtag Purnama Lab TV. Ingat ya, komen yang nyambung, no fake account, no copy paste, dan no spam. Jangan lupa di komentarnya cantumkan akun Instagram rekan Smart dan nomor HP yang bisa dihubungi. Pemenangnya akan kami umumkan di video kami selanjutnya secara acak. Datangin terus ya YouTube Purnama Lab TV dan dapatkan hadiahnya. Oke. Nah, saya menjaga proses yang kami lakukan di sini yaitu upaya yang dilakukan pemerintah Aceh menjaga pangan tetap aman di tengah pandemi. Mm-mm. Ya, selama ini kita melakukan inspeksi keamanan pangan menjelang HBKN yang dilakukan oleh petugas keamanan pangan di kabupaten dan kota. Mm-mm. Kita banyak petugas-petugas yang kita bina Mm-mm. di kabupaten kota. Setiap tahun kita melakukan seperti tryout, bagaimana cara menginspeksi keamanan pangan, cara memberikan informasi keamanan pangan, Mm-mm. cara membuat atau merekrut pelaku usaha dan juga petani-petani di kabupaten untuk menjaga keamanan pangan. Jadi kita selalu melakukan namanya sosialisasi ke kabupaten kota dan itu sambut baik sama mereka dan juga kepala daerahnya sangat sangat mendukung kegiatan yang ada di kita ini. Mm-mm. Kemudian melakukan pengawasan keamanan pangan dan pengambilan sampel pasar pangan segar asal tumbuhan. Kemudian berdasarkan analisis risiko keamanan pangan, kita masukkan ke dalam laboratorium. Dan saya juga menjelaskan di Aceh kita juga ada namanya laboratorium keamanan pangan di bawah Bawaslu KP dan kita nggak usah bawa kemana-mana jauh-jauh sekali. Kita bisa langsung di Aceh, kemudian sudah terakreditasi oleh KAN. Mungkin ke depan kita akan meningkatkan lagi kembali ruang lingkupnya sehingga untuk Aceh insya Allah kita akan memberikan yang terbaik sehingga mutu keamanan pangan itu bisa terjaga dan laboratorium ini untuk saat ini sedang berjalan dengan bagus dengan baik dan mungkin ada butuh beberapa penambahan instrumen lainnya agar dapat meningkatkan kualitas mutunya. Oke, ini ada beberapa foto ini dia ambil sebelum wabah COVID ya Mas ya. Baik. Di sini kita di pasar tradisional kita bukan hanya menginspeksi saja terus mengambil sampel terus menguji. Yang pertama kita menguji lewat via test kit. Setelah dia test kit, jika ada indikasi baru kita bawa ke laboratorium. Tapi kita juga memberikan sosialisasi sistematis keamanan pangan dengan penataan di mana kita menata buah-buahan di mana, sayuran-sayuran di mana, kemudian kalau ada ikan-ikan di mana. Jadi tidak hanya menginspeksi tapi memberikan seperti studi atau ilmu bagaimana menjajakan pangan segar asal tumbuhan ini secara baik atau pangan-pangan yang lainnya. Mungkin selama ini kita hanya menganggap itu remeh, tetapi itu berdampak. Contoh, di antara buah-buahan kita melihat ada namanya dijajakan ikan asin, atau namanya ikan teri, atau apalah namanya yang mungkin sudah diasinkan atau diawetkan. Berdampingan dengan buah-buahan, itu sangat berisiko karena terkadang ada namanya lalat-lalat
apa namanya serangga-serangga lain yang ada di bahan pangan tersebut, sehingga mempengaruhi pangan segar asal tumbuhan yang ada di sekitarnya. Nah, ini harus ditata kembali. Kemudian kalau sudah kita melakukan tersebut, kita memberikan informasi dan pendidikan edukasi yang bagus terhadap para pedagang-pedagang yang ada di Aceh. Kemudian kita juga melakukan inspeksi ke pasar modern. Pasar modern kita di sini hanya beberapa, nggak terlalu banyak. Dan konsumtifnya untuk pasar modern itu sangat terbatas, tidak seperti pasar tradisional. Nah, ini yang bisa kita berikan informasi tentang pasar-pasar yang ada di Aceh. Kemudian ini ada uji test kit yang kita lakukan setiap bulan. Kita memberikan fasilitas kepada kabupaten dan petugas-petugas dan pengawasnya itu juga kita sudah memberikan edukasi, memberikan informasi bagaimana sistematis penggunaan test kit tersebut, walaupun tidak seluruhnya bisa 100% dipahami, tapi ya minimal saya menerapkan sekitar 80 atau 90% mereka sudah paham. Saya sangat takut jika mereka tidak memahami hanya 70%, karena itu akan beresiko terhadap berbagai macam kebijakan yang akan kita keluarkan. Nah, ini ada petugas-petugas kita yang sudah beberapa kali melakukan pengujian menggunakan test kit. Oke. Kemudian bagaimana menghasilkan pangan yang aman? Kita masih menerapkan 4 poin, yaitu cara budidaya pangan yang baik, itu GAP-nya, Good Agriculture Practice-nya itu kita mulai dari bagaimana dia menanam, bagaimana dia membudidayakan, bagaimana dia mengolah tanah, bagaimana dia memberikan pupuk, dan bagaimana mereka para petani itu membuat sistematis pertanian modern, tapi tidak mencederai unsur-unsur pertanian yang baik. Contoh hanya seperti mereka kepingin mempercepat pertumbuhan, mereka menggunakan ZPT yang terlalu banyak atau menggunakan pupuk yang melebihi dosis, karena itu juga mempengaruhi dari hasil dari pertanian tersebut. Kemudian ada cara penanganan pasca panen yang baik, kata Good Handling Practice, yaitu GHP, yang selama ini itu sangat mungkin ya saya katakan masih tradisional. Jadi mereka tidak terlalu memberikan itu sebagai fokus utama. Padahal di situ juga sangat dianjurkan bagi para pelaku usaha setelah pasca panen itu untuk membuat itu yang lebih bagus. Karena apa? Pada pasca panen yang tidak bagus itu bisa membuat hasil pertanian itu mutunya jelek. Bisa berjamur, bisa ada namanya cendawan atau racun-racun lainnya. Nah, ini yang kalau kita berbicara untuk ke depan, apakah kita mau berbicara tentang ekspor, itu belum apa-apa kita akan di-reject. Karena ilmu saya waktu saya ke Italia kemarin, ya saya sangat sedih, Indonesia tidak ada satupun yang ada masuk bahan pangan dari ke Italia. Sangat sedih saya lihat, karena apa? Indonesia itu adalah negara agraris. Jadi berbicara tentang kegiatan saya di Italia kemarin, saya sangat sedih, di mana kondisi komoditi kita saat kemarin itu belum ada yang diterima atau diminta oleh Uni Eropa, terutama untuk negara Italia. Saya coba menanyakan kenapa ke Indonesia tidak masuk ke dalam kebutuhan pangan di sini sebagai negara penghasil bahan-bahan pangan segar yang mungkin saya katakan lebih bagus daripada negara-negara lain. Karena negara kita itu adalah negara agraris. Oke. Kemudian ada tata cara distribusi pangan yang baik. Ini juga kita masih terlalu kurang.
Sehingga kita harus memberikan edukasi kembali kepada para pelaku-pelaku usaha yang bergerak dalam bidang ekspor impor. Dan kalau untuk tata cara distribusi pangan yang ada di daerah, kita masih secara tradisional. Saya melihat tata cara distribusi pangan yang ada di sana, mereka menggunakan fasilitas seperti mereka menyayangi atau menyayangi seperti anak sendiri dan keluarga sendiri. Maksudnya begini, ada sebuah komoditi, katakanlah komoditi cabai gitu. Mereka memperlakukan seperti anak sendiri. Mereka rawat, mereka jaga sehingga itu bisa bagus dan kualitasnya sangat baik. Kalau kita tidak, kalau kita masih mendistribusikan pangan itu menggunakan kendaraan, bak terbuka, nggak ditutup, terus terpapar debu, bahkan kadang-kadang ya udah dibiarkan aja seperti itu, sehingga kualitas dari bahan pangan kita itu sangat tidak bagus. Nah ini harus ada edukasi juga. Kenapa? Kita hanya bisa berbicara tentang distribusi pangan, ya udah ntar juga kebeli, gitu. Kemudian ya kita nggak melihat bagaimana kondisi pangan tersebut. Nah ini yang perlu dilakukan edukasi terbaik dulu kepada para pelaku usaha yang bergerak di bidang pertanian. Kemudian cara retail pangan segar yang baik juga kita harus lebih sensitif terhadap hal ini. Nah ini kebutuhan konsumen pangan yang aman. Kemudian prosesnya seperti yang saya tampilkan ini, di mana pangan yang aman itu yang dibutuhkan oleh konsumen adalah sebenarnya yang bermutu ya, bukan hanya aman saja tapi juga bermutu. Kalau dikatakan aman, kita mungkin ada namanya sertifikasi Prima 3 yang dikeluarkan oleh Bawaslu KP. Kita hanya mengatakan itu aman dari pestisida, aman dari zat aktif, kan? Tapi mutunya kita nggak jaga. Kita walaupun sudah katakan aman lah dari pestisida, tapi kita simpan di tempat yang mungkin suhunya berbeda sehingga hanya bertahan 5 menit atau 1 jam atau 2 jam sehingga bahan pangan tersebut layu atau rusak. Nah, situ juga kita tidak menjaganya. Jadi mutunya juga kita harus jaga. Terus diproduksi melalui proses yang benar dan aman. Seperti saya katakan tadi, ada 4 poin yang mungkin harus kita pelajari kembali, yang harus kita terapkan di masing-masing daerah, terutama kita sendiri di Aceh. Pengawasan keamanan pangan dan mutu PSAT ini saya katakan tadi. Pengawasan sebelum beredar ada di premarket, itu yang ada di Bawaslu KP, Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan, atau lebih familiar dengan namanya OKKPD. Di mana pengawasan produk hasil pertanian PSAT-nya melalui skema sertifikasi Prima 3, ada GAP-nya, GHP, GMP dan lain-lain lah. Kemudian melakukan pendaftaran, dan yang terakhir adanya keluar sertifikat HC-nya. HC-nya itu Health Certificate yang untuk saat ini untuk Aceh belum kita dapatkan. Mungkin insya Allah dalam beberapa bulan kemudian kita mencoba untuk mengikuti namanya proses sertifikasi health certificate ini dengan sistematis online. Mungkin saya sudah berkomunikasi dengan kementerian bagaimana cara mendapatkan sertifikat ini supaya kita bisa melakukan proses pengawasan sebelum beredar atau pre-market untuk OKKPD itu lebih bagus. Kemudian untuk bidang keamanan pangan itu pada post market. Saya sudah jelaskan bagaimana tadi proses-prosesnya, sehingga mulai dari pasar tradisional bahkan sampai dengan pasar modern. Ada satu lagi yang mungkin di Aceh itu cuma ada 2
sentra produksi pertanian, yaitu di bagian tengah Aceh. Kemudian kita ada masuk dari provinsi lain, yaitu Sumatera Utara. Nah, untuk pengawasan lokal, artinya di Aceh sendiri, kita sudah melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan seperti penyuluhan terhadap para petani tentang penggunaan bahan-bahan aktif, pestisida dan pupuk yang seperti NPK, ZPT dan lain-lain, itu supaya lebih diperhatikan, sehingga kita tidak berharap terlalu banyak terjauh-jauh dengan organik, tapi mendekati organik seperti itu agar nutrisi dan juga mutu keamanan pangan di Aceh, mutu pangan di Aceh itu bisa benar-benar bagus. Tapi untuk di luar dari Aceh, kita harus melakukan pengawasan kembali dan lebih diperketat sejak COVID-19 ini. Di mana kita akan melakukan namanya pengawasan di pos checkpoint, terutama di perbatasan-perbatasan antara Aceh dan Sumatera Utara. Jadi sebelum dia masuk ke wilayah Aceh, kita akan melakukan inspeksi terhadap bahan pangan yang masuk di Aceh. Dan juga kita juga mengantisipasi tentang peredaran dan juga agar coronavirus ini tidak terlalu mewabah di Aceh. Karena bisa saja bisa dibawa, karena kan coronavirus ini sebenarnya kan dia tidak punya kaki, tidak punya sayap, tapi dia menempel. Bisa menempel di mana saja, apakah benda, apakah baju, apakah sayur, atau di mana saja. Sehingga kita harus melakukan berbagai macam tahapan-tahapan untuk menetralisir dan mencegah supaya tidak masuk ke wilayah Aceh. Ini tips yang mungkin sudah sangat familiar, kita juga pernah sosialisasi, setiap daerah kita sosialisasi lewat media cetak dan juga media elektronik. Kita juga ada lewat via videotron, terus lewat para ibu-ibu rumah tangga, ibu PKK, tentang bagaimana cara membeli sayur dan buah-buahan. Kemudian menghindari membeli satu jenis makanan di tempat yang sama. Dan ini semua sudah kita terapkan di Aceh. Demikian yang bisa saya sampaikan, Mas. Terima kasih banyak. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman Purnama Lab TV. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak untuk Bapak Teuku Taufan. Materinya sangat luar biasa, Pak. Insya Allah ini akan menjadi satu informasi yang sangat-sangat berharga, terkhusus untuk rekan-rekan smart pemirsa Purnama Lab TV, dan mudah-mudahan ini bisa juga dicontoh, Pak ya, diterapkan di masing-masing daerah, sehingga kita juga bisa sama seperti Provinsi Aceh segera terselesaikan dari pandemi, atau minimal kita memperkecil kesempatan-kesempatan COVID-19 ini untuk berkembang kembali begitu. Oke. Pak Teuku Taufan, sekali lagi terima kasih atas materinya dan sharingnya. Mungkin dari beberapa rekan-rekan Smart juga ada yang sempat bertanya, Pak, begitu. Nah, sebetulnya di tengah pandemi seperti ini, yang paling terdampak khususnya di keamanan pangan itu seperti apa sih, Pak? Untuk pandemi COVID-19 ini yang mungkin menurut data yang ada di kita sepertinya memang kurang untuk melakukan inspeksi, karena kita kalau dulunya bisa sebulan atau sebulan itu bisa 2 kali, mungkin frekuensinya kita akan kurangi karena kita berinteraksi sama masyarakat. Nah, masyarakat kita kalau di Aceh kemungkinan kan kita kalau COVID ini kan lebih banyak kepada pendatang. Betul. Jadi para pendatang-pendatang
untuk wilayah Aceh ini sendiri masyarakatnya belum terjangkit. Mm-mm. Artinya kita juga bukan berartinya merasa yakin kalau kita Aman tidak Pak ya. terjangkit. Nah, Mm-mm. tapi kita melakukan inspeksi itu wajib sebenarnya agar kita bisa memberikan nutrisi yang bagus terhadap kesehatan masyarakat. Karena apa? Virus COVID, coronavirus disease ini atau COVID-19 ini itu akan terjangkit kepada manusia yang mempunyai antibodi lemah. Iya iya iya. Nah, untuk menciptakan kita mempunyai fisik yang kuat, stamina dan kuat, kita body tubuh kita yang kuat, Mm-mm. tentunya kita harus mempunyai nutrisi Mm-mm. makanan yang bagus dan baik. Nah, ini wajib kita berikan kepada masyarakat sehingga kita harus menjaga mutu dari pangan segar asal tumbuhan ini sendiri. Bukan Mm-mm. hanya dari mutu pangan dari PSAT, juga hewani dan juga ikan. Sehingga masyarakat kita ini mempunyai tubuh yang kuat, tubuh yang sehat. Jadi kita memang wajib memberikan beberapa edukasi kepada masyarakat. Terutama kita memberikan informasi bagaimana cara kita berbelanja di pasar, terutama Hmm. pasar tradisional. Nah, setiap masyarakat menggunakan kantong belanjaan sendiri, Mm-mm. bawalah kantong belanjaan sendiri. Mm-mm. Karena apa? Kalau kita ngambil diberikan oleh para pedagang-pedagang, kita kan mungkin ya kita zamannya ketakutan ya Pak. Betul betul. Lebih baik Jadi menjaga mohon Pak ya. maaf kadang-kadang kita bukan menganggap si pedagang itu sudah terjangkit, tapi kita Betul hanya betul. menjaga. Iya Nah, itu betul. harus diberikan informasi-informasi. Kadang-kadang masyarakat kalau pedagang itu marah, lu ngapain kok Mm. takut sama saya? Saya kan nggak kena COVID gitu. Iya Tapi iya. itu yang harus kita berikan. Artinya new normal, dengan kondisi new normal si pedagang ini harus meyakinkan diri ini bukan sebagai ejekan atau mencederai hatinya, tapi ini adalah cara salah satu yang untuk menghambat eh, peredaran COVID-19 ini. Nah, Iya. itu kita berikan edukasi. Edukasi itu bukan pada masyarakat, tapi juga kepada pedagang-pedagang. Mm-mm. Karena kita pedagang ini mungkin agak reseh ya, Betul betul. Nah, tapi kita berikan informasi yang terbaik. Mm-mm. Jadi gini, kemarin kita coba ke pasar, kita Mm-mm. berikan informasi untuk menjaga jarak mungkin agak susah karena pasar itu namanya juga pasar, udah pasti Betul ramai, betul Pak betul. ya. Nggak mungkin kita jaga jarak pasarnya 1 meter gimana mau panjangnya gitu ya. Betul betul. Tapi itu kita yang pertama adalah yang kita edukasi adalah masyarakat di sana. Begitu masyarakat datang ke pasar, dia sudah siap dengan kondisi diri dia, yaitu memfasilitasi dirinya dengan masker, dengan hand sanitizer. Walaupun di pasar kita menyediakan tempat cuci tangan, Mm-mm. dengan sabun-sabunnya. Di setiap los kita meminta, bahkan bukan hanya di setiap losnya aja, tapi di setiap Mm. pedagang memfasilitasi agar adanya tempat cuci tangan. Mm. Setiap dia melakukan atau memilih bahan pangan itu, dia sebelumnya harus mencuci tangan dan setelah memegang bahan itu harus mencuci tangan. Baik, Nah, baik. itu hal-hal yang sepele yang mungkin kadang-kadang karena nggak biasa, mungkin karena Betul. ini masih baru, jadi agak risih gitu. Nah, apaan sih pakai cuci tangan, ya kan? Iya. Sebenarnya ini yang harus kita lakukan edukasi. Nah, Baik. kita merencanakan setiap hari itu ada teman-teman kita, baik dari penyuluh keamanan pangan yang akan memberikan informasi-informasi setiap harinya. Kita masukkan informasi-informasi tersebut kepada pedagang dan juga masyarakat. Dan itu adalah salah satu yang menjadikan inovasi-inovasi kita. Mungkin kalau di tempat lain saya lihat seperti katakanlah Jakarta di Pasar Cipinang, Pasar Minggu, itu agak repot. Kenapa? Karena ada namanya mereka tidak percaya gitu, ketidakpercayaan terhadap
apalagi kalau kita bicara tentang pemerintah, mereka nggak percaya itu. Kenapa? Mindsetnya sudah kacau. Masyarakatnya sudah terkacaukan dengan mindsetnya. Kita bukan maksudnya tidak percaya kepada pemerintah, tapi inilah yang harus kita terapkan. Untuk siapa? Bukan untuk siapa-siapa, untuk diri kita sendiri. Bahkan kita nggak mau dijadikan carrier terhadap orang lain. Nah, kadang-kadang ini kita sudah tahu kita hari ini flu aja, kita sakit hari ini flu, ya kan? Harusnya flu itu flu biasa lah, bukan namanya COVID. Ya. Kalau COVID juga flu, tapi ini flu biasa, pilek biasa. Ya. Tapi si pedagang dan juga si masyarakat ini nggak peduli, makin flu batuk, semakin dia pergi ke pasar gitu. Nah, kenapa? Karena nggak peduli. Iya. Tetapi di sini di Aceh, saya udah melihat mereka sudah berubah. Jadi begitu, contoh kalau kita lagi jalan ada orang seperti garuk-garuk hidung, terus ada seperti apa namanya narik-narik seperti yang mau flu gitu, mereka langsung menjaga jarak dan mengatakan secara halus, Bapak silakan pulang, Bapak istirahat dulu sehingga flu Bapak, pilek Bapak sembuh. Betul. Bijaksana Pak. Tapi bukan kita yang lakukan, tetapi masyarakat sendiri. Apalagi ada masyarakat yang bersin, mohon jangan bersin di sini, silakan keluar. Tapi secara halus, sehingga mereka pun sendiri dengan sendirinya mereka ada apa namanya anekdot kita bersahabat dengan corona. Itulah cara kita bersahabat dengan corona. Dimana masyarakat juga harus tahu bagaimana cara untuk menghadapi corona ini sendiri. Betul. Salah satu mungkin inovasi yang mungkin bisa kita lakukan hari ini. Sebelum kita mendapatkan namanya apa namanya? Obat ya seperti vaksin ya untuk dari virus corona ini sendiri. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak. Tadi pertanyaannya sudah dijawab ternyata untuk rekan-rekan Smart semua. Ternyata memang dampak yang diberikan oleh wabah atau pandemi COVID ini sangat-sangat luar biasa begitu. Mulai dari lapisan masyarakat, pemerintahan begitu, sampai pelaku usaha dan sampai ke segmen-segmen lainnya begitu. Nah, maka dari yang sudah disampaikan tadi Pak, berarti memang sebetulnya semuanya berperan Pak ya, saling keterkaitan satu sama lain, dan memang ini saling bergantung satu sama lain. Ketika memang mindsetnya sudah betul, maka semuanya akan bisa dilaksanakan dengan baik juga begitu. Terlebih memang di sini peran pemerintah dalam hal ini melalui dinas pangan begitu Pak ya, menjaga sebisa mungkin pangan yang dikonsumsi itu bisa jadi aman, kemudian aman untuk dikonsumsi, aman juga untuk dijual oleh pedagang begitu, dan pada akhirnya nantinya akan membawa kebaikan untuk masing-masing segmennya begitu. Jadi kalau yang tadi sudah disampaikan sangat luar biasa, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk rekan-rekan Smart semua yang ada di luar sana begitu Pak. Nah, mungkin beberapa yang sudah disampaikan tadi ada keterkaitan juga Pak. Ini istilahnya tadi kan juga disampaikan bahwa ini dasarnya dari mindset nih begitu. Dari mindset masyarakat. Sebetulnya ini untuk diri mereka sendiri, untuk diri kita masing-masing. Nah, kalau sejauh yang Bapak amati sampai dengan hari ini, mungkin adakah kiranya tips-tips yang mungkin bisa disampaikan ke masyarakat atau ke lingkungan sekitar mengenai pembenahan mindset ini, Pak? Di Aceh ini karena kita kan syariat Islam. Syariat Islam itu masyarakat Islam di sini sangat mempercayai namanya ulama. Dalam membangun sebuah daerah itu ada namanya umara dan ulama. Umara itu adalah pemerintah dan ulama itu adalah yang memberikan siraman rohani terhadap kita, yang mana yang terbaik yang akan kita lakukan. Patron-patronnya sudah jelas di mana. Nah, dalam merubah mindset ini, itu peranan mereka itu sangat banget. Dan sangat disayangkan andai kata ulama dan umara itu bertentangan. Sehingga masyarakat bingung untuk menghadapi siapa.
siapa yang mau dipegang, apakah ulama, apakah umara, sehingga begitu kita masukkan beberapa tips-tips yang kita lakukan seperti nggak usah jauh-jauh, cuci tangan aja setiap berangkat, sebelum setiap berangkat rumah dan pulang rumah. Saya pemerintah, saya berantem ribut sama ulama, ya kan? Sehingga masyarakat mengatakan, dia nggak percaya sama ulama, ulama aja suruh nggak mau. Ya udah saya tuh nggak mau. Akhirnya masyarakat tidak. Begitu juga ulama, itu pemerintah itu ngomongnya ngawur, nggak usah percaya kan? Nggak apa-apa, kita sholat aja di sana, nggak ada yang takut. Sehingga masyarakat sebagian juga bingung, ini ikut ulama ini kacau nih katanya. Nah, itu tidak ada terjadi namanya sinergi. Nah, di sini ada terjadinya sinergisitas antara ulama dan umara, sehingga berbagai macam kebijakan-kebijakan yang diperuntukkan untuk masyarakat bisa diterima oleh masyarakat dengan baik dan bisa merubah mindset masyarakat itu menjadi lebih arti katakan lebih pintar, lebih cerdas, lebih smart. Jadi kita menciptakan masyarakat smart itu bukan dari kehendak kita, tetapi kehendak kita bersama. Yang kita sarankan kesimpulan hari ini, saya mencoba memberikan informasi bagaimana kinerja dari umara dan ulama harus bersinergi dalam menghadapi pandemi COVID ini. Baik, baik. Pada kesempatan ini memang yang paling perlu kita tekankan kembali adalah bagaimana mindset itu bisa sampai kepada kita semua, Pak ya, kepada rekan-rekan Smart semua yang menyimak video ini, begitu, bahwa menjaga keamanan pangan di Indonesia itu di tengah pandemi ini tentunya bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya tugas sebagian orang, tapi tugas kita semua, begitu. Termasuk juga menjaga masing-masing kita, lingkungan kita dari wabah pandemi COVID-19 ini, begitu. Nah, mungkin itu saja Bapak Teuku Tufan. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan menjadi manfaat kepada masyarakat umum, kepada pemirsa Purnama Lab TV, dan juga menjadi amal jariah Bapak nantinya. Begitu, di lain kesempatan insya Allah mudah-mudahan kita ada kesempatan kembali untuk saling berbagi ilmu, dan mudah-mudahan juga Bapak dan tim senantiasa dalam kondisi yang baik dan lancar, sukses Pak ya menjalankan tugasnya. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, rekan-rekan Smart, terima kasih sudah menyimak video kami. Kita akan lebih banyak memberikan video-video yang inspiratif, informatif, dan juga bisa menjadi manfaat bagi masyarakat di luar sana. Terima kasih rekan-rekan Smart. Salam Smart, Indonesia sehat.